Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 12 TKC 1 yang beranggotakan Jawar Riktofian Ramadhana, Muhammad Rizky Perdana, Nihal Ahmad Fariza, dan Dimas Nur Al-Bustoni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan teknik komputer dan informatika kelas 12. Program keahlian teknik komputer dan jaringan yang dibimbing oleh Edi Julianto, Eskom MPD. Bab 4. Penjelasan manajemen bandwidth. Kompetensi dasar. 1. Mengevaluasi manajemen bandwidth, mengkonfigurasi manajemen bandwidth, menganalisis permasalahan manajemen bandwidth, memperbaiki permasalahan manajemen bandwidth. Materi yang pertama yaitu bandwidth dan throughput, pengertian jenis-jenis bandwidth dan fungsinya. Dan kedua, klasifikasi internet bandwidth, pengertian dan jenis-jenis. Ketiga, konfigurasi internet bandwidth, pengertian dan jenis-jenisnya. Keempat, permasalahan pada manajemen bandwidth, pengertian dan jenis-jenis. Yang pertama, bandwidth dan throughput, pengertian jenis-jenis bandwidth dan fungsinya. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth dapat digunakan mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah bit per second atau bps. Jenis-jenis bandwidth. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang dapat digunakan pada transmisi signal radio atau digital ataupun analog. Dalam satuan Hertz atau Hz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Satunya adalah bits, byte, kilo, mega, giga, dan seterusnya. Pengertian throughput. Throughput adalah kecepatan transfer data yang sebenarnya antara server ke klien. Jika misalnya bandwidth internet kita adalah sebesar 60 kbps, lalu kita mendownload file dari internet berukuran 128 KB. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita dalam waktu 2 detik atau 128/64. Namun, pada kenyataannya file tersebut tiba di perangkat kita dalam waktu 8 detik. Fungsi dan cara kerja bandwidth. Fungsi bandwidth paling utama adalah untuk mengukur suatu transaksi data, di mana bandwidth komputer yang ada di dalam jaringan komputer sering digunakan sebagai suatu sinonim guna mengetahui data transfer rate. Data transfer rate sendiri merupakan jumlah data yang dapat dibawa dari titik satu ke titik lainnya dalam jangka waktu tertentu, umumnya menggunakan hitungan detik. Yang kedua, klasifikasi internet bandwidth, pengertian jenis-jenis bandwidth dan fungsinya. Link performance. Saat memecahkan masalah degradasi jaringan atau pemadaman, Anda perlu mencari tahu apa akar penyebabnya. Misalkan saturasi, pemadaman bandwidth, kesalahan konfigurasi, cacat perangkat jaringan, dan lain-lain. Apapun pendekatan yang diambil untuk mengatasi masalah, misalnya mereka melalui lintas dengan software analisis jaringan seperti Wireshark, Polling SNP, dan tools seperti SmokePing atau ping sederhana untuk melacak waktu respon jaringan. Kita tetap memerlukan sebuah indikator, misalkan dengan menempatkan gambar nyata untuk melihat status kinerja jaringan. Quality of Service atau QoS
Quality of service adalah metode untuk menjaga kualitas layanan tetap pada batas minimal yang ditentukan agar menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter dan delay. Parameter QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput, MOS, echo, cancellation, dan PDD. Ketiga, konfigurasi internet bandwidth, pengertian jenis-jenis dan fungsinya. Q3 adalah tool pada MikroTik router OS yang memiliki kemampuan untuk melimitasi bandwidth yang lebih lengkap dibandingkan dengan Simple Q. Dengan Q3 dimungkinkan untuk melakukan limitasi yang lebih fleksibel. Agar sebuah Q3 dapat berjalan, maka harus menggunakan mangle yang dikonfigurasikan terlebih dahulu. Shared atau up to. Jika sebelumnya membahas manajemen bandwidth dengan kecepatan yang tetap atau fix, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana manajemen bandwidth shared pada MikroTik. Misalnya, kita memiliki bandwidth 2 Mbps untuk dipakai oleh 2 user. Jika hanya satu user yang aktif, maka akan mendapatkan bandwidth full sebesar 2 Mbps. Namun, ketika kedua user tersebut online, maka bandwidth akan terbagi otomatis menjadi masing-masing mendapatkan kecepatan 1 Mbps. Prioritas traffic. Teknik prioritas traffic menerapkan manajemen bandwidth berdasarkan prioritas traffic dengan identifikasi sebuah service atau aplikasi jaringan. Masih pada MikroTik, salah satu cara untuk menentukan kebijakan dengan membuat dua jenis traffic berat dan traffic ringan. Hierarchical Token Bucket atau HTB. Hierarchical Token Bucket atau HTB memungkinkan kita membuat queue menjadi lebih terstruktur dengan melakukan pengelompokan bertingkat. Hal banyak tidak disadari adalah jika kita tidak mengimplementasikan HTB pada queue atau baik simple queue maupun Q3, ternyata ada beberapa parameter yang tidak bekerja seperti yang diinginkan. Beberapa parameter yang tidak bekerja adalah priority dan dual limitation. Class Bucket Queue. Teknik klasifikasi paket data yang paling terkenal adalah CBQ. Mudah dikonfigurasi, memungkinkan sharing bandwidth antar kelas, dan memiliki fasilitas user interface. CBQ mengatur pemakaian bandwidth jaringan yang dialokasikan untuk tiap user. Pemakaian bandwidth yang melebihi nilai set akan dipotong atau capping. CBQ juga dapat diatur untuk sharing dan meminjam bandwidth antar kelas jika diperlukan. Delay pools. Manajemen bandwidth delay pools membagi konfigurasi dalam beberapa kelas. Sebagai contoh, jika kita memiliki aturan bandwidth yang berbeda, konfigurasi delay pool membutuhkan dua kelas untuk mengatur dua perbedaan tersebut. Setiap kelas dapat memilih untuk menggunakan pengaturan pada pool 1, pool 2, atau pool 3. Perbedaan dari ketiga pool tersebut adalah sebagai berikut. Pool 1 hanya mengatur pembatasan bandwidth pada keseluruhan jaringan yang melewati squid atau aggregate. Semua user diperlukan sama dalam satu pengaturan. B. Pool 2 mampu mengatur pembatasan bandwidth untuk keseluruhan jaringan dan akses setiap individu atau setiap nomor IP yang melewati squid, agregat, dan individual. C. Pool 3 mampu mengatur pembatasan bandwidth seperti pool ditambah dengan grup dari semua host, agregat, network, dan individual. Keempat, permasalahan pada manajemen bandwidth.
Pengertian jenis-jenis dan fungsinya. Permasalahan umum manajemen bandwidth. Permasalahan umum yang terjadi pada manajemen bandwidth adalah yang didapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, mulai ketidaksesuaian antara bandwidth yang telah kita tentukan dengan bandwidth dari kesalahan konfigurasi, kesalahan pada hardware atau baik kabel maupun itu sebelum kita dapat melakukan troubleshooting terhadap suatu perangkat. Bahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh virus oleh karena permasalahan yang terjadi pada bandwidth. 1. Memantau traffic internet dengan Glasswire. Glasswire adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk memantau traffic internet pada sistem operasi Windows. Glasswire juga dilakukan dengan firewall, sehingga kita dapat memblok traffic yang mencurigakan dan tidak kita kenal. Kedua, permasalahan virus. Salah satu jenis virus yang menyerang bandwidth adalah worm atau network worm. Worm menyebar dari komputer ke komputer yang lain, akan tetap tidak seperti virus. Worm memiliki kemampuan untuk menyebar tanpa harus ada tindakan dari manusia. Ketiga, permasalahan bandwidth ISP. Tidak selamanya bandwidth yang berukuran besar memiliki kecepatan yang tinggi pula. Terdapat beberapa kondisi saat pelanggan internet dedicated 512 kbps satu persatu, maksudnya yaitu kita memiliki ukuran bandwidth sebesar 512 kbps dan itu menjadi hak penuh kita sendiri, tidak dibagi dengan pelanggan yang lain. Namun kondisi tersebut akan berbeda apabila kita memilih pakai internet dedicated 512 kbps 1/2. Ukuran bandwidth sebesar 612 kbps akan dipakai secara bersamaan untuk dua pelanggan sekaligus. 4. Permasalahan bersifat fisik. Permasalahan yang bersifat fisik berarti berkaitan dengan perangkat keras dan akses fisik. Permasalahan yang bersifat fisik yang umum terjadi adalah kerusakan atau gangguan pada perangkat dan media transmisi atau kabel. Kondisi tersebut akan langsung berpengaruh pada manajemen bandwidth karena kondisi perangkat dan kabel atau media transmisi yang tidak normal tentu saja tidak akan bekerja secara maksimal, apalagi jika terjadi kerusakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.